Aduh, pusing banget skripsi. Gimana caranya biar cepet selesai? Nah, adakah dari kalian yang punya concern yang sama, yaitu skripsinya ngadet atau pengen cepet selesai tapi belum tahu caranya? Nah, kali ini aku sebagai mahasiswa lulusan hubungan internasional UGM, aku pengen sharing tentang cara menyelesaikan skripsi dengan cepat. So, let's check it out. Oke semuanya, langsung aja kita masuk ke materi apa yang harus dipersiapkan agar bisa nyelesain skripsi dengan cepat. Tips yang pertama adalah tentu saja kita harus tahu topik. Tapi sebelum kita tahu topik, kita harus tahu dulu nih teori dan juga metodologi apa yang bakal kita gunain untuk skripsi kita. Nah, ini menurut aku cari aja teori yang sesuai dengan topik yang telah kita pilih atau yang akan kita pilih, dan pastikan benar-benar bahwa teori itu emang kita sudah dalami. Nah, karena video ini berasal dari aku yang merupakan anak sosum, anak HI, tentu saja skripsi aku sangat teoritis, jadi merupakan penelitian yang kualitatif. Jadi bagi teman-teman yang juga sama kayak aku, soshum dan juga penuh teori, saran dari aku adalah memang yang pertama itu harus dikuatin banget teori yang sesuai dengan topik yang kita pilih. Saran yang kedua adalah ketika kita ikut bimbingan dengan dosen pembimbing, pastikan bahwa kita tanyain semua concern kita ke dosen tersebut. Mungkin aja si dosen itu akan memberikan kita masukan dari segi teori atau dari segi topik, pemilihan data, dan lain sebagainya. Tapi harus diingat juga bahwa semuanya itu kita harus riset sendiri terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita terlalu leaning atau terlalu bergantung sama dosen, karena tentu saja ini adalah skripsi kita dan harus kita riset terlebih dahulu. Jadi pas kita tanya ke dosen, itu udah punya data sendiri dan udah punya opini sendiri juga tentang apa yang harus kita lakukan atau yang ingin kita masukkan ke dalam skripsi kita. Jadi dosen juga ngerti bahwa oh ini anak pengennya masukin teori yang seperti ini untuk topik yang seperti ini. Jadi nggak ada miskomunikasi antara yang dibimbing dengan si dosen pembimbing. Yang ketiga adalah apabila kalian ingin menyelesaikan skripsi dengan cepat, tentu saja karena kalian nontonin video ini pengen menyelesaikan skripsi dengan cepat, tentu saja yang perlu diatur adalah masa pengerjaannya. Nah, ini harus ditargetin. Misalnya pengen lulus 6 bulan dari sekarang, ikut wisuda misalnya bulan Mei, terus pengen selesai bulan April. Ya udah, berarti harus diatur tuh strateginya gimana caranya agar per babnya itu selesainya kapan. Jadi menurut aku kalian bisa mengatur misalnya seperti ini. Bab 1 itu selesai tanggal berapa, misalnya masa pengerjaannya 2 minggu, terus bab 2 selesainya 2 minggu lagi, bab 3 selesainya 2 minggu lagi, dan lain sebagainya. Nah, apakah waktu pengerjaan skripsi itu panjang atau pendek? Nah, ini sebenarnya bergantung sama pertama jurusan, yang kedua topik yang dipilih, dan yang ketiga tentu saja bergantung pada orang yang mengerjakan. Nah, kebetulan aku di HI itu skripsi aku menurut aku sangat pendek ya, hanya 10.000 kata. Jadi kalau sudah ditotalin sama referensi, sama abstrak dan lain sebagainya itu hanya halamannya itu 32. Jadi cuma 32 halaman dan menurut aku itu dikit banget. 10.000 kata itu nggak bisa masukin banyak hal gitu ke dalamnya. Nanti akan aku ceritain lagi untuk skripsi aku. Jadi intinya adalah kalian bisa mengaturnya dengan strategi pembagian waktu, biar memastikan bahwa skripsinya itu per jangka waktu tertentu selesainya bagian apa aja. Nah, gimana dengan pengalaman aku? Aku mengerjakan skripsi itu kira-kira sebulan riset mendalamnya, dan di dalam sebulan itu 2 minggu full nulis. Jadi nggak terlalu panjang sebenarnya ya kalau dipikir-pikir, cuma kayak 2 mingguan ngerjainnya, bener-bener nulisnya itu 2 mingguan. Tapi aku sebenarnya itu udah risetnya udah lama, jadi aku tuh ada macet-macet gitu. Jadi dari awal semester 7, semester 6 gitu aku udah mikir tentang bab satunya, udah mau jadiin bab satunya selesai dengan cepat, tapi kemudian ya aku ngadet-ngadet gitu. Nah, bagi teman-teman yang pengen nyelesain dengan cepat, ya mungkin bisa menggunakan cara dengan langsung tancap gas gitu. Jadi aku tuh emang ada beberapa waktu dimana aku emang nggak mau pegang skripsi dulu karena aku masih ngurus kerjaan dan hal lainnya. Tapi bagi teman-teman yang emang fokus skripsi, menurut aku kalau emang kita fokusnya cuma ke satu hal doang, skripsi
skripsi doang, itu bisa jadi dengan cepet banget. Yang penting kita selalu nge-push diri kita untuk kerjain itu setiap hari. Nah, ini berkaitan dengan tips selanjutnya, yaitu konsistensi. Konsistensi itu lebih penting guys. Jadi tiap hari itu misalnya kita pengen selesai skripsi dengan cepat, tiap hari itu kita ngerjain misalnya 2 halaman. Atau seperti tadi ada targetnya per range waktu tertentu itu selesai misalnya bab 1, bab 2, bab 3. Tips yang terakhir adalah dengan mengerjakan skripsi bersama teman atau pacar. Kalau misalnya kalian ada pacar yang juga ngerjain skripsi. Nah, aku sendiri ngerjain bareng partner aku, bareng pacar aku. Nah, itu emang kita bener-bener push each other dari awal. Jadi kita pengen sidangnya itu bulan Maret, jadi Februari udah harus selesai semua tulisannya, dan kita bener-bener ngerjain bareng gitu. Jadi kayak pakai FaceTime terus ngerjain bareng, brainstorm bareng, walaupun topik kita beda, tapi kebetulan aku sama pacar aku itu satu bimbingan, jadi sama-sama satu dosen pembimbing, dan fokus kita di HI juga sama, fokusnya itu International Political Economy atau ekonomi politik internasional. Nah, jadi kita ngerjainnya bareng, cari teori bareng, mendalami bareng. Dan kalau misalnya kalian punya temen yang emang pengen lulus cepet bareng, itu menurut aku akan sangat-sangat memacu kalian untuk bisa lulus cepat. Ketika kita lemas, ketika kita capek, itu akan ada temen di sana yang nge-push kita. Dan sebaliknya juga, jadi ketika teman kita misalnya lagi ogah-ogahan buat nulis skripsi, kita bisa nge-push dia juga agar lulusnya itu bareng dan cepet. Nah, tips selanjutnya ini juga masih berhubungan dengan teman, yaitu tanyakan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang kalian bingungin tentang skripsi kalian ke teman yang sudah lulus sidang atau yang sudah lulus misalnya dari cutting gitu. Nah, kenapa ini perlu? Karena kita itu nggak bisa berharap semuanya itu akan dijawab oleh dosen pembimbing kan. Misalnya perintilan-perintilan nih, kayak bab 2-nya pembagiannya apa aja, misalnya di subbab 2.1 masukin apa aja, data-datanya gimana, pendekatannya dimasukinnya di bab 2 atau bab 3. Nah, itu bisa kalian tanyakan ke teman kalian yang udah lulus. Jadi waktu itu sahabat aku, Rahina, dia emang bantuin aku banget. Jadi setiap aku ada kesulitan tentang skripsi gitu, kayak aduh ini pendekatan aku ya, teori aku bagusan dimasukin ke bab 2 atau bab 3. Nah, itu aku tanyain dia. Jadi dia akan ngasih masukan juga dari apa yang dia dapatkan dari dosen pembimbing dia dan dari pengalaman dia yang sudah sidang duluan. Nah, dengan cara ini kalian nggak akan panik ketika kalian ada kebingungan tentang skripsi, karena kalian nggak bergantung sama dosen pembimbing lagi. Kalian punya teman yang udah tahu banyak hal tentang skripsi, dan ketika misalnya format-format skripsi itu kalian ada bingungin, kalian langsung bisa tanya ke teman ini. Nah, tips terakhir yang paling basic nih yang akan menutup video kali ini adalah tentu saja fokus. Nah, ini sih mungkin kelihatannya remeh gitu ya, ya udah semua orang harus ngerjain sesuatu dengan fokus. Tapi ketika ngerjain skripsi itu banyak banget distraksi ataupun rasa rasa jenuh kali ya, yang bikin orang tuh kayak aduh skripsi berat banget gitu, padahal tuh nggak seberat itu guys. Nah, saran dari aku adalah stop main social media. Jadi waktu itu aku emang stop main medsos aku, jadi aku hapus aplikasi Instagram, aplikasi medsos lainnya, dan pure lewat WA doang kalau ngechat teman gitu. Hal ini memastikan kalian biar fokus, jadi biar nggak ada distraksi notifications dari social media. Nah, ketika kalian sudah punya fokus yang tinggi ini, kalian akan gampang buat nulis. Otak itu jadi lebih mengalir ketika kalian itu nulis, dan kayak oh ada aja idenya, nggak stuck gitu, nggak ada writer's block lagi, atau setidaknya diminimalisir karena distraksinya udah minim. Tips tambahan dari aku adalah ini tidak bisa diimplementasi oleh semua orang, tapi sekedar tips saja dari apa yang aku kerjain di skripsi aku. Itu adalah aku menggunakan bahasa Inggris. Jadi aku itu anak reguler, dan aku itu seharusnya skripsinya bahasa Indonesia, tapi aku itu agak insecure gitu loh sama bahasa Indonesia aku ngerasa kalau aku nulis kalau nulis akademik itu lebih nyaman pakai bahasa Inggris, karena menurut aku kalau tulisan akademik aku tuh lebih bagus ketika aku nulisnya dalam bahasa Inggris. Nah, karena aku nggak mau skripsi aku jelek, nah aku minta nih ke dosen pembimbing aku request untuk bisa nulis pakai bahasa Inggris, terus dibolehin. Nah, memang di S1 HIUGM itu yang reguler juga boleh untuk nulis pakai bahasa Inggris. Nah, jadi bagi kalian yang mungkin ngerasa sama kayak aku, kayak kalian ngerasa lebih pede kalau nulis pakai bahasa Inggris, nah coba tanyain aja ke dosen pembimbing kalian, mungkin aja boleh, mungkin aja departemen kalian memang memberikan chance itu.
Tapi ya balik lagi ya, ini harus ditanyain dulu guys, jadi nggak boleh sembarangan. Tergantung jurusan kalian, tergantung regulasi departemen dan juga dosen pembimbing. Oke, sebelum mengakhiri video ini, aku pengen ceritain dulu pengalaman aku bikin skripsi. Tadi aku udah kasih tahu ya kira-kira range waktunya itu berapa lama. Dan untuk topiknya sendiri, ini banyak yang nanyain ke aku gimana cara milih topik skripsi. Nah, ini mungkin videonya harus dibikin khusus tentang ini. Tapi intinya adalah ketika aku nulis skripsi buat HI, buat S1 HI ini, aku itu udah tahu topik yang aku mau tulis dari lama. Jadi dari aku kayak semester 4 tuh aku udah tahu aku mau nulis skripsi apa, karena ada kejadian yang menurut aku sangat-sangat menarik untuk diulik, yaitu krisis ekonomi di Eurozone. Jadi aku udah kayak catat gitu, oh aku bakal nulis tentang krisis ekonomi Eurozone ini. Tentu saja untuk teori dan juga untuk kepastian judul dan juga alur yang digunakan dalam skripsi aku, itu aku tentuinnya pas bener-bener dapat dosen pembimbing. Nah, itu baru kayak bener-bener diulik rumusan masalah yang dipakai itu apa, terus juga teorinya kira-kira konsep-konsep dari teori ini dipakainya yang bagian mana aja untuk menganalisis kasus ini. Dan juga tentunya agar jawaban dari skripsi aku itu memang benar-benar bisa menjawab research question atau rumusan masalahnya. Jadi nggak lari kemana-mana dan nggak terlalu luas, karena balik lagi ini cuma skripsi S1 yang tentu saja masih cukup luas dan terbatas dengan limitasi jumlah kata tadi, yaitu cuma 10.000 sampai 12.000-an kata. Jadi total skripsi aku tuh kira-kira 10.000 sampai 11.000 kata gitu untuk isinya. Nah, jadi gitu pengalaman aku bikin skripsi. Nanti aku akan bikin video lagi mungkin tentang ini kalau misalnya kalian ada yang ingin tanyain lagi tentang skripsi. Jadi ini cara-cara agar kalian bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat. Jadi akhirnya aku menyelesaikan skripsi aku dengan cepat. Maret aku udah lulus sidang, terus Mei nanti aku akan wisuda. Jadi aku menyelesaikan studi aku kira-kira 3,5 tahun atau di bawah 4 tahun. So kalau misalnya kalian juga berjuang untuk itu, semangat dan semoga skripsinya cepat selesai.